Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi hulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru. Jadi kalau di ayat sebelumnya kemarin itu banyak keinginan orang-orang, ada sekelompok Bani Israel ya, sekelompok kaum Yahudi yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia mengatakan ingin beriman, jadi ingin masuk Islam intinya, tetapi minta diizinkan agar tetap memuliakan hari Sabtu dan tetap mengamalkan kitab Taurat di malam hari. Jadi mereka izin mau beriman, tapi begitu, meminta agar tetap diizinkan memuliakan hari Sabtu, jadi Jumatannya itu hari Sabtu lah gitu. Kemudian juga tetap diizinkan untuk membaca dan mengamalkan Taurat di malam hari lah. Jadi kalau siang dia pengen Islam, tapi kalau malam pengen jadi Yahudi gitu. Ternyata kalau kita lihat seperti ini berarti memang apa yang sekarang orang-orang modern, seolah-olah modern, yang sinkritisme itu ya. Sinkritisme itu mencampur-campurkan agama itu ternyata sudah ada sejak dulu, enggak kok pemikiran modern gitu, enggak. Sudah 1400 tahun yang lalu, sebelum adanya Sriwijaya dan Majapahit. Sebelum adanya itu, bahkan sebelum adanya Prabu Siliwangi. Iya kan? Jadi sinkritisme ingin mencampur adukkan agama, sama-sama benar ya diamalkan dua-duanya, itu ternyata bukan kok paham-paham yang modern-modern amat, enggak. Udah purba itu. Ini ada. Jadi yang asbabun nuzul dari ayat 209 itu ternyata ada sekelompok orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah, ya, menghadap Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tidak beriman, ingin apa ya, masuk Islam lah intinya. Tapi ingin dikasih dispensasi karena masih mencintai Yahudinya untuk tetap memuliakan hari Sabtu dan juga tetap diperkenankan membaca Taurat serta mengamalkan Taurat di malam hari. Jadi karena kata Al-Quran ini ya benar ya, Islam ini benar, tapi Yahudi juga benar. Jadi gimana kalau saya amalkan dua-duanya? Gitu intinya. Dan ya, sekarang ini sinkritisme, semua agama itu baik, benar, tidak apa-apa. Ya akhirnya nggak karu-karuan. Iyahumullahu. Nggak ada yang mereka tunggu itu kecuali datangnya azab Allah kepada mereka fi dzulalam minal ghamam, berat yang seperti naungan awan gelap itu, wal malaikat wa qudiyal amru, dan para malaikat serta sudah diputuskan perkara di antara mereka itu, urusan dikembalikan. Bani Israil kam atainahum min ayatim angel dibedakan mana Yahudi mana enggak ya. Sal Bani Israil kam atainahum min ayatim bayyinat. Min ayatim bayyinat. Coba tanyain sama-sama mereka tuh, Bani Israel tuh. Sudah berapa banyak kami datangkan pada mereka
tentang bukti-bukti, tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, keterangan yang jelas kepada mereka. Nabi Ibrahim, Ismail, Yakub, itulah. Ya, Bani Israil kan dimulai dari Yakub itu kan. Dari Yakub sampai ada 12 putra-putra Yakub, laki semua tuh, 12 tuh. Akhirnya menumbras sampai 12 suku itu. Dan setiap suku dikasih mata air masing-masing, menyebar ke seluruh bumi, menjadi diaspora di seluruh bumi. Dan mereka juga kemudian dibangkitkan nabi-nabi, banyak sekali nabi dari Bani Israel. Juga diberikan banyak bukti, diberikan banyak pertolongan, diberikan banyak kelebihan. Sampai hari ini Bani Israel itu diberikan banyak kelebihan. Orang kecerdasan, kekayaan, kekuasaan bahkan. Mesir itu pernah dipimpin oleh Yahudi Bani Israel itu. Loh, iya, Nabi Yusuf itu orang Bani Israel ya. Ya enggak. Nabi Dawud itu orang Bani Israel, Nabi Sulaiman itu Bani Israel. Ini raja-raja besar itu. Betapa banyak kenikmatan. Tapi wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu. Tapi mereka menukar kenikmatan-kenikmatan itu dengan keingkaran. Jadi marah kemudian nabi-nabi yang diutus didustakan, nabi-nabi yang diutus bahkan dibunuh. Kalaupun mereka beriman ya pakai tawar-menawar kayak gitu. Jangankan pada Nabi Muhammad SAW yang bukan Bani Israel. Kepada Nabi Musa aja masih tawar-menawar kok. Iya kan? Iya, sebelum Nabi Musa juga gitu. Ketika mau masuk, kamu masuk sendiri sama ini. Banyak alasannya. Ya. Yang nawar-nawar untuk gini dengan pasukannya Jalut itu kan juga pasukannya Tolut itu kan ya tawar-menawar kayak gitu. Kepada Nabi Musa juga gitu, tawar-menawar kayak gitu. Ya kan? Jadi tawar-menawar. Jadi masih pada tahap itu sampai kemudian sebagian besar kadang yubaddil ni'matallahi mimba tija'athu setelah datangnya keterangan yang jelas tadi. Ya. Fa innallaha syadidul iqab, maka sungguhnya siksa Allah sangatlah keras. Ya. Keras itu sebenarnya Allah bukan kok tidak sayang kepada hambanya. Yang keras itu ya kamu sendiri, gitu loh. Karena sudah disayang-sayang Allah, jangan ke situ. Nanti di situ ada yang pedih loh ya. Masih ke situ. Sebenarnya yang memilih azab itu ya manusianya sendiri. Bukan kok Allah, enggak. Sudah dikasih tahu, aku menciptakan ridho dan aku menciptakan murka. Aku menciptakan surga dan aku menciptakan neraka. Aku menciptakan siksa, aku menciptakan ampunan. Nah, kamu milih mana? Lah manusia ternyata milih. Padahal Allah, kenapa sih kamu nggak milih yang baik saja? Gitu. Allah sudah begitu. Nah, ketika kemudian sampai masuk ke dalam siksa itu bukan karena Allah yang menyiksa, ya diri kita sendiri. Maka orang-orang Bani Israel juga sudah diberikan pilihan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para nabi-nabi sebelumnya untuk beriman. Tapi kemudian malah memilih untuk tidak beriman. Dan kita pun demikian, kita sudah diberi Allah pilihan juga untuk memilih apakah beriman atau tidak. Ya, maka itu. Oke.
Sesuai dengan janji saya kemarin, kita akan mengupas lagi ya tentang iman dan Islam yang kemarin sempat kita diskusikan bersama ya. Oke, melek semua ya. Jadi kemarin kita mengaitkan antara surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, di situ jelas kamu wahai orang-orang beriman masuklah ke dalam Islam. Maksudnya apa? Kamu itu tunduk patuhlah secara kafah. Nah, padahal di dalam ayat 14 surat Al-Hujurat dijelaskan ketika ada orang Arab Badu ya qanatil Arabi, ya kan? Dan ketika berkata Arabi itu orang Arab Badui, amanah dia bilang aku beriman. Tapi sama Allah dibilang enggak. Bilang sama dia Muhammad, kamu belum beriman, kamu baru walakin qulu aslamna. Katakan bahwa kami baru tunduk, kami baru Islam. Tunduk patuhmu itu, Islammu itu baru karena apa? Koalisi, strategi Rasulullah saat itu membangun koalisi dengan yang lain. Nah, di sini lalu kemudian ada pertanyaan, sungguhnya Islam atau iman yang dahulu? Tidak ada yang dahulu-dahuluan, sama. Islam juga mengandung iman, iman juga mengandung Islam. Orang yang serah diri tunduk patuh betul secara kafah, maka dia tentu melakukan itu karena keimanan. Dan orang yang imannya sudah tidak saja yakin, tidak saja ainul yakin, tidak saja hakul yakin, tapi sudah hakul yakin, maka tentu akan membuahkan ketunduk patuhan, keislaman yang tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Itu yang disebut dengan Islam kafah. Islam yang tidak parsialistik, Islam yang holistik, Islam yang bukan terpecah-pecah menjadi aku seneng ini, enggak seneng itu, bukan. Tapi Islam yang diterima bongkoan, diterima secara utuh. Bukan hanya setir, bukan hanya tangki, bukan hanya saddle, bukan hanya roda, bukan hanya mesin. Tapi motor secara utuh ketika dirakit menjadi satu. Islam itu bukan hanya tentang sholawatan saja, atau dakwah saja, atau sosial saja, atau pendidikan saja, atau wirid saja. Tidak, tapi Islam itu adalah utuh syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Oke, sekarang kita masuk ke apa itu iman yakin, apa itu iman ainul yakin, dan apa itu iman hakul yakin. Kemudian apa itu Islam yang tingkatan syariat, torekot, hakikat, makrifat. Saya sebenarnya, maaf ini, saya kemarin ingin sebenarnya membawakan dengan PowerPoint, tapi laptop saya sedang ada sedikit trouble, bukan sedikit sih, memang perlu ganti. Lem biru dilempar dan diganti beli baru, sehingga belum bisa Jadi gini, kita mulai dari Islam dulu. Makna Islam itu adalah serah diri, tunduk patuh. Ya, makna Islam itu adalah selamat. Makna Islam itu adalah damai. Jadi ada beberapa makna Islam. Tapi semuanya adalah tentang ketunduk patuhan untuk mencapai kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat. Itu gabungannya begitu. Jadi ada makna Islam itu
Jadi syariat Islam itu adalah apa? Serah diri, tunduk patuh kepada aturan Allah untuk menggapai kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat. Jadi kalau Islam artinya serah diri, ada Islam artinya damai, ada Islam artinya selamat, yaitu tadi gabungan dari itu adalah Islam adalah aturan Allah untuk membuat manusia yang harus ditaati tunduk patuh kepada aturan Allah untuk mencapai kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, Islam ini tidak ada dipisah-pisah. Kamu itu terlalu syariatnya terlalu banyak. Kamu itu terlalu hakikat. Wah, saya ini sudah makrifat. Tidak ada. Saya torekot aja. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Syariat, torekot, hakikat, makrifat itu satu kesatuan utuh. Jalan pathway yang Shiratal Mustaqim itu ya itu. Ya. Syariat itu ya, ibaratnya gini. Orang mau nyari intan di lautan. Maka syariat itu adalah kita menyiapkan alat-alatnya. Perahu, pelampung, bahkan mungkin alat selam dan lain sebagainya. Ya, itu syariat itu. Alat-alat bagaimana peralatan untuk begitu. Kemudian kita mulai itu berlayar. Nah, itu masih masuk syariat ya. Berlayar. Untuk ke tengah lautan. Ikhtiarnya itu. Kemudian setelah itu menyelam. Menyelam. Nah, menyelam. Inilah yang namanya torekot. Ya, menyelam ke dalam kedalaman untuk menemukan apa? Jadi untuk menyelam seret, mulai dari nyelam itu torekot. Torekot itu jalan. Jadi menyelam, berjalan sampai ke dalam itu. Begitu tek di dalam lautan, nyari-nyari masih torekot, tek ketemu sama intan. Inilah hakikat. Ketemu sama intannya inilah hakikat. Hakikat dari pencarian kita, ketemu sama intan itu. Apakah berhenti? Enggak. Lalu setelah ketemu dengan hakikat dari pencarian kita itu, kemudian kita ditanya juga. Lalu untuk apa intan itu? Nah, untuk apa intan itu? Maka itulah makrifat. Tahu tentang manfaat, kegunaan dari intan tersebut. Nah, tahu sampai kemudian memanfaatkan intan itu. Itulah makrifat. Nah, dalam konsep kita misalnya, kita ini sholat ya, sholat aja. Sholat. Syariatnya itu adalah kita membersihkan tempat, membersihkan baju, membersihkan badan, toharoh kita ya, bersuci. Itu syariat kita. Kemudian sampai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, ini mulai tarekat nih. Ya, syariatnya memang secara fikih kita harus memenuhi syarat rukunnya tadi itu syariat. Kemudian Allahu Akbar. Begitu kita berusaha untuk khusyuk, inilah tarekat. Kita menyucikan semua pikiran, meninggalkan urusan duniawi, berusaha fokus khusyuk untuk benar-benar menghadap Allah. Inilah yang tadi menyelam. Ya, jadi makanya kita khusyuk, fokus hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah tarekat. Jalan menuju Allah. Ya. Lalu kita bisa sampai pada titik khusyuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tek notok kepada Allah, benar-benar kita bertemu dengan Allah dalam tanda kutip merasa hadirnya Allah. Itulah apa? Hakikat. Sampai kita salam berhasil khusyuk, ya, berhasil khusyuk. Nah, pada saat kita sampai berhasil khusyuk, itulah hakikat. Kemudian apa makrifatnya? Makrifatnya adalah, lalu untuk apa sholat tadi itu? Untuk apa sholat tadi? Maka kita akan sampai di tingkat makrifat ketika apa? Ada perubahan
sikap antara sebelum dan sesudah sholat, yakni tanha anil fakhsyai wal mungkar. Ketika sholat telah merubah perilaku kita, mencegah kita dari yang mungkar, yang sebelumnya pelit menjadi tidak pelit, dermawan, yang sebelumnya suka ngerasani tonggo tidak ngerasani tonggo, yang sebelumnya pemarah pendam menjadi penyabar pemaaf, yang sebelumnya cuma dunya tok yang dipikir menjadi dunya akhirat, itu balah makrifat. Jadi bukan kok makrifat itu lalu, wah kamu kayaknya mau mati bulan depan. Itu bukan makrifat. Kamu jodohmu itu kayaknya berada di atas pohon kasturi. Itu bukan makrifat, ahli nujum, dukun. Bukan itu makrifat. Jadi hakikat juga begitu. Hakikat itu, misalnya ada sekarang orang itu sudah tingkat hakikat. Kok belum sholat? Oh, saya tadi sudah sholat di Mekah. Tidak ada ceritanya begitu, itu tidak ada. Kalau ada yang orang gaya-gaya begitu, nggak usah dipercaya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah begitu. Kurang sakti apa beliau? Tidak ada. Jadi ada orang yang, saya tadi kelihatan kamu haji. Oh, saya memang jasad saya di sini, tapi saya bisa di sana. Spread. Tidak ada begitu, tidak ada. Lalu ada yang bilang, saya ini sudah ikut torekot. Loh, tidak bisa. Semua orang Islam itu harus torekot. Harus. Atau orang, kamu itu terlalu banyak syariat. Tidak bisa begitu juga. Jadi ya syariat, ya torekot, ya hakikat, ya makrifat. Itulah Islam. Ya, gitu dulu. Nah, itu di tentang Islam ya. Nanti di dalam hal apapun juga begitu. Dalam hal sholat tadi yang saya contohkan, maka dalam hal puasa juga begitu. Syariatnya adalah, yaitu tadi, syarat rukunnya salat, puasa itu apa. Kemudian sampai benar-benar menjalani puasa, benar-benar ikhlas, nah itu torekotnya. Ya lah, sampai hakikatnya sampai berhasil puasa, sampai berbuka, sampai Ramadan selesai, betul-betul selesai. Apa? Lalu makrifatnya apa? Itu hakikat. Lalu makrifatnya apa? Ya makrifatnya sampean benar-benar berubah apa hasil puasa itu. Itulah makrifat. Itulah ya. Dan semuanya begitu. Haji juga begitu. Syarat rukun haji apa? Nah, tapi kalau setelah haji masih balik sikapnya sama, ya itu namanya nggak sampai makrifatnya tadi itu. Tuh ya. Hanya ketemu internnya tapi nggak tahu mau dipakai apa. Setelah ke atas malah internnya dipakai dolanan anak, kan nggak, kan sia-sia jadinya. Itu loh. Setelah sholat ternyata saya tetap balik perilakunya kayak nggak orang sholat, kan jadi ya benar sah tapi itu. Nah, sekarang kepada iman. Iman juga gitu tuh loh. Islam kemudian iman. Di tingkat iman itu ada yakin, ainul yakin, hakul yakin, tingkatan lah itu. Itu ibaratnya begini, sampean diceritain sama orang, wih, apa, sotonya Mbak Syaropa itu nyetak enak, pok banget gitu loh, pok banget pakai pol. Nah, sampean diceritain sama orang itu, diceritain. Sama diceritain itu power coyo wes. Iya kan? Sampai wah, percaya sama ceritanya teman sampean itu. Misalnya ini si Watinem ya. Cerita enak. Nah, si Watinem cerita sama Wagiem. Wagiem inilah iman yakin itu. Iman yang karena diceritain orang. Gitu. Iman yang karena diceritain orang. Nah, kemudian iman ainul yakin itu apa? Ada orang si Watinem ini, ternyata Watinem itu juga belum pernah ngerasain apa? Sotonya Mbak Saro. Belum. Watinem ini melihat si Rukinem itu loh makan soto enak banget. Jadi dia melihat, saya lihat itu pas waktu Watinem itu kayaknya sampai wajahnya itu keruwingetan banget, sampai ngerosop sampai habis 2 itu. Dia itu baru lihat, tapi dia lihat sendiri, bukan hanya diceritain orang tuh. Nah, ini yang ainul yakin. Nah, yang yakin adalah yang Ratinem tadi itu, yang ngerasain bener sotonya Mbak Saro tadi. Gitu loh.
Sehingga ada orang yang yakin terhadap Allah, terhadap akhirat, terhadap malaikat, terhadap kitab. Karena diceritain para ustadz, para gurunya, para kiainya, para ulamanya, para pendeta, padri, dan sebagainya lah. Diceritain. Ya orang-orang awam ini. Yo yakin lah. Yo. Siapa pangeranmu? Allah. Apa kitabmu? Quran. Taurat, Injil, kalau orang-orang Nasrani Yahudi. Gitu aja. Nah, sementara para tokoh agamanya ini, imannya ya karena membaca. Itu ainul yakin. Karena membaca. Memahami dengan ilmu-ilmunya. Kan gitu. Bukan ra'aitu bil aini, tapi ra'aitu bil ilmi. Dengan membaca, melihatnya dengan membaca. Ya yakin, memang lebih yakin daripada yang cuma diceritain tadi. Tapi ya yakin. Nah, yang yakin, yang hakul yakin, itu adalah yang benar-benar sudah merasakan buah iman itu. Merasakan betul bagaimana muqarrab dekat kepada Allah. Merasakan betul bagaimana diawasi oleh para malaikat mungkar nakir. Merasakan betul bagaimana mengikuti dan menjalankan sunnahnya para nabi. Merasakan betul bagaimana bersandar terhadap kitab Allah, sunnatullah, sunnatul rasul. Ini yang hakul yakin. Nah, kita ini, ayo melihat diri kita masing-masing. Masih di yakin, ainul yakin, atau hakul yakin. Masih di wagiem tadi, di ratin, sartinem tadi, atau nggak tahu, nem tadi sama semua ya. Dan kemudian yang di ratinem tadi. Yang baru diceritain soto enak, atau baru melihat orang makan soto, atau yang sudah makan soto beneran. Nah ini loh, tingkatan-tingkatan yang harus kita, itu bukan pembagian Islam, nggak ada Islam, memang nggak ada. Itu hanya semacam yang kita memang benar-benar jalani. Jadi nggak ada itu kemudian aku syariat aja, aku torekot saja, aku hakikat, sudah nyampe makrifat, nggak ada gitu. Ya, kita harus semuanya dijalani. Demikian pula yakin, ainul yakin, hakul yakin itu benar-benar menjadi satu kesatuan yang harus kita pahami secara utuh, sehingga Islam dan iman itu menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena kalau sudah hakul yakin, buahnya adalah ketunduk patuhan total tanpa batas. Itulah Islam kafah. Sehingga kalau sudah imannya hakul yakin, Islamnya akan sangat kafah. Dan ciri orang yang Islamnya kafah adalah iman yang sampai hakul yakin. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada 1-2 mungkin yang mau ditanyakan? Izin Gus. Ya. Saya benar wali masjid atau imam masjid itu siapa Gus? Gini loh, jadi ada wali yang kemudian nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai apa, terus bahkan mungkin nggak sholat dan sebagainya, nggak usah aneh-aneh lah. Jadi besok saya insya Allah akan tunjukkan ayatnya ya, tentang siapa sih yang dimaksud dengan wali Allah itu. Ya, walladzina amanu. Walladzina amanu itu apa? Waliullah itu ada kebalikannya. Walladzina kafar itu auliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu wali-walinya setan. Nah, sementara orang-orang beriman itu adalah wali-walinya Allah. Apa yang dimaksud wali? Wali itu kekasih. Kekasih, orang yang dekat sama Allah. Nah, orang yang dekat sama Allah ya pasti mengamalkan apa? Perintahnya Allah. Nah, perintahnya Allah, contoh yang paling terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu sudah jelas Sultanul Anbiya, Sultanul Rasul, ya kan? Dan Sultanul Aulia, walinya para wali, nabinya para nabi, pokoknya untuk. Nah gitu aja, nggak usah aneh-aneh. Jadi ketika kemudian ada yang sekarang misalnya berperilaku, ada sih memang kawarikul adah ya, satu tahap di mana kadang tapi jangan mengolok-olok ya. Ada orang yang memang
kadang pada tahap itu. Jadi kalau Pak Guru itu mengistilahkan begini, kalau ada misalnya yang berbuat aneh-aneh, selama tidak melanggar syariat loh ya, tapi kalau sudah melanggar syariat nggak bisa. Misalnya berperilaku yang tidak melanggar syariat tapi agak aneh gitu ya, tapi tidak melanggar syariat, itu kayak kata Pak Guru itu gini, kayak misalnya anak bayi itu ya, bayi itu kan masih suci, tapi kan perbuatannya kadang masih ya namanya anak kecil. Tapi perbuatan si bayi tidak boleh ditiru gitu. Tidak boleh, ya kan? Karena dia masih kecil. Sama dengan tingkatan gitu, kadang ada perbuatan yang tidak bisa ditiru, tidak boleh ditiru. Karena mungkin kelihatan aneh dan sebagainya. Maka tidak usah cari yang gaya aneh-aneh. Nah ini di masa sekarang ini ada yang gaya-gaya biar dipanggil wali gitu. Jadi nanti saya ketawa aja. Jadi wali itu bukan sesuatu yang kemudian manusia yang ngasih gelar ya. Bukan. Gelar wali itu harusnya dari Allah, bukan manusia. Oh itu wali itu. Siapa yang ngomong wali? Dulu Wali Songo nggak pernah, aku ini wali. Nggak pernah ngomong gitu. Nggak pernah. Wali itu nggak pernah menggelari dirinya sendiri, juga nggak pernah digelari orang. Itu dari Allah. Dan sampean pun bisa jadi wali, nantilah kita terangkan. Kalau kenapa? Kalau mampu menjadi kekasih Allah. Kalau gimana? Ya kalau mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah ya. Nanti tak ajarin tentang wali. Jadi yang paling bisa sekurangnya kalau belum mampu jadi waliullah ya jadi wali murid lah. Atau minimal wali nikah. Zaman pasti bisa itu. Jadi nanti tak diperhatikan. Jadi tapi kalau sudah kemudian gaya-gaya apa aku ini wali jadi aku boleh nggak sholat apa wis. Kalau sudah kayak gitu-gitu itu sudah jelas batal ya. Saya sudah bisa memastikan. Saya ini nggak puasa karena saya ini wali, saya ini beda puasanya. Kayak gitu-gitu jelas batal. Ya. Jadi kalau sudah melanggar syariat Allah sudah nggak usah aneh. Dan kita juga nggak perlu gaya-gaya itu beda makomnya. Ya beda, memang bukan makom Islam. Kalau Islam ya jelas ngikuti apa yang Allah perintahkan lah. Jadi nggak usah aneh-aneh. Nanti karena kalau saya sampaikan itu ada yang begitu, nanti orang gampang itu terus ngikuti yang enggak aja itu. Ya. Tapi ada memang orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah, karomah ya. Diberikan oleh Allah misalnya pandangan batin yang lebih tajam, yang lebih suci, kemudian diberi Allah karomah untuk kemudian dimampukan Allah ya untuk membantu orang yang sakit menjadi sembuh karena Allah itu ada memang dikasih begitu, tapi tidak kemudian karena kehendaknya ya kamu sembuh lalu sembuh, enggak bisa begitu ya, kadang bisa kadang enggak ya sama aja lah gitu. Mau mujizat aja nggak bisa di keinginan Rasul ya kan gitu. Jadi ayo kembali kepada hal-hal yang apa ya yang sudah disyariatkan Rasulullah. Wah itu wali itu nggak mempan dibacok bisa terbang melayang nggak bisa balik. Umar bin Khattab aja iya bisa dibacok kok. Kurang apa walinya? Itu di atas wali itu sudah. Jadi ayo kembali kepada Islam itu agama yang sangat logis ya. Islam itu agama yang sangat terang, bayinah, tidak ada yang tersembunyi. Jadi semuanya serba bisa dijelaskan oleh fenomena alam. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah merahmati kita dalam silaturahmi. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minina wal muslimin. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afayta lana wa barik lana fi ma atayta insyaallah. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa ja'alna hasana min al-jinni wa syaitan wa barakana. Rabbana wa la taj'alna fi al-qawmi dhalimin wa Rabbana man faktubna ma syahidina wa la taj'al qulubana fa'sata taytana kana. Warina wa nasana tu alaina min tawa. Allahumma fa'alna bi rasulina wa barakatika Allahumma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afrigh lana sabra wa sabbir aqdana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana